Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman. Kita sedang mendiskusikan tentang berbagai macam godaan. Kita sudah mendengarkan tadi di segmen pertama tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Beliau adalah seorang sufi besar yang digelari Sultanul Aulia, jadi sultan para wali. Dari diskusi itu kita paham bahwa beliau mudah untuk menyingkapkan tipuan iblis, membatalkan tipuan iblis karena beliau kokoh beragama dengan 3 komponen yang beliau pahami dengan lengkap dan tentunya terpadu menjadi sebuah figur yang 3 hal kuat itu ya. kokoh sekali di diri beliau ya. Benar. Nah, menarik untuk kita lakukan sekarang adalah bagaimana kalau ada ketimpangan antara ketiga komponen ini. Gimana ini, Mas? Ya, bagi seorang Syekh Abdul Qadir Jailani, sufi besar, saya rasa beliau sangat menguasai ketiga aspek itu, sangat mudah. Seandainya tadi ada ketimpangan ya, antara aspek syariat dan tasawuf misalnya. Kalau kita lihat cerita sebelumnya, tadi para muridnya diperintahkan untuk membatalkan puasa, mereka akan melakukannya begitu saja tanpa pertimbangan. Itu contoh ketika seseorang tidak mementingkan. Murid-muridnya hampir tertipu ya? Iya, murid-muridnya hampir tertipu, benar gitu ya. Itu sih, kita tidak bisa memisahkan antara aspek syariat dan aspek tasawufnya gitu ya. Itu harus menyatu. Ketika di kalangan umum ada anggapan bahwa di tingkat tertentu kita bisa meninggalkan aspek syariat. Kita bisa tidak sholat kalau sudah ma'rifat. Nah, itu tidak benar kalau menurut saya. Tidak seharusnya demikian. Karena biar bagaimanapun memasuki agama ini paling luarnya adalah aspek syariat. Aspek fikih itu dulu dijaga. Itu dulu dijaga ya. Itu dulu dipelihara gitu. Itu begitu. Ketimpangan kita kalau bisa melakukan tasawuf tanpa syariat. Iya. Mungkin ketimpangan yang sebaliknya adalah ketika seseorang bertasawuf tanpa syariat, bersyariat tanpa ihsan. Tanpa ihsan ya. Begitu. Nah, itu kita ambil contoh misalnya bisa saja seseorang rajin sholat gitu ya. Rajin puasa tapi mudah tersinggung atau dengki dengan tetangganya atau nggak apa-apalah saya korupsi yang penting bikin masjid. Ya, kira-kira begitu. Ya. Dia rajin puasa misalnya, rajin sholat, rajin sedekah, tapi hatinya tidak mengeremnya untuk korupsi misalnya, atau tidak memelihara syariat batinnya, dia fine-fine saja dengan ketika dalam hatinya ada rasa dengki, ketika dalam hatinya ada rasa mudah tersinggung, mudah curiga, iri dengan tetangga, itu dia tidak terganggu sama sekali. Mungkin bisa disimpulkan bahwa kalau aspek syariat itu tidak dibarengi dengan ihsan, maka tujuan dari penetapan syariat itu tidak tercapai. Benar. Sebenarnya ketika seseorang bersyariat dengan sangat baik, cepat atau lambat dia akan memasuki aspek ihsannya juga ya. Aspek dalamnya akan mulai terbersihkan. Sebenarnya karena akan ada dorongan. Karena akan ada dorongan, benar. Begitu. Kalau kita misalkan sebuah taman, aspek fikih, aspek syariat itu adalah pagarnya. Kemudian aspek ihsan, aspek tasawuf itu adalah keindahan taman di dalamnya. Oke. Ya. Nah, ketika kita hanya memelihara pagar dan membiarkan tanaman liar atau tanaman di dalamnya tidak terawat, ada benalunya, ada rumput liar dan lain-lain, itu juga tidak baik ya. Tapi bayangkan ada sebuah taman yang sangat indah, tapi tidak ada pagarnya. Hewan bisa masuk, orang dengan mudah merusak tanaman, kira-kira seperti itu. Atau contoh lain, saya suka permisalan lentera.
Aspek syariat adalah sangkar lentera, kacanya. Aspek tasawuf adalah apinya. Ketika orang hanya bertasawuf, artinya tidak ada kaca. Sekedar tiupan angin sedikit, apinya padam. Runtuh. Tapi ketika hanya memelihara kaca, di dalamnya tidak ada apinya. Tetap gelap. Tetap gelap. Fungsinya sebagai lentera juga tidak utuh. Kira-kira demikian, Mas. Sahabat sekalian, fungsi dari agama adalah menerangi. Saya pikir simbol yang terakhir ini sangat menarik dan sangat cocok untuk kita jadikan kesimpulan dari segmen ini, bahwa lentera kita baru bisa menjadi penerang kalau aspek syariatnya ada dan aspek ihsannya ada. Lentera akan menerangi keberagamaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang metode iblis dalam melakukan godaan, berusaha menyimpangkan kita dari tujuan kita untuk kembali kepada Allah setelah jeda berikut ini.